Assalamualaikum, saya Janta Risa, NIM saya 191010565527, ingin analisis perbandingan jurnal. Analisis sistem antrian teler guna optimalisasi pelayanan pada PT BNI 46 cabang unit kampus Manado, dan analisis pengaruh service quality customer relationship management dan keunggulan produk tabungan terhadap loyalitas nasabah pada Bank BRI Syariah. Latar belakangnya, perkembangan perekonomian di era globalisasi sangatlah pesat. Salah satunya adalah pertumbuhan dari sektor perbankan. Perbankan memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menyalurkan berbagai aktivitas perekonomian seperti penyaluran kredit, penyimpanan tabungan, dan peranan perbankan yang lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan. Dan di situ ada menurut Amidun, menurut Porwadarminta, dan lain-lainnya. Peneliti memilih PT BNI 46 cabang unit kampus Manado sebagai objek penelitian karena salah satu bank yang beroperasi di daerah kampus Unsrat Manado dan memiliki nasabah yang cukup banyak, dan sebagian bank yang beroperasi di daerah kampus yaitu mahasiswa, setiap harinya melakukan transaksi di teller atau menggunakan antrian dan nasabah. Kecepatan pelayanan dan penentuan formasi teller yang tepat akan membuat waktu tunggu yang tidak terlalu lama adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi nasabah, dan PT BNI 46 cabang unit kampus Manado ini sangat memerlukan hal tersebut untuk dapat mempertahankan keutuhan dan loyalitas pada nasabahnya. Di sini ada tinjauan pustaka seperti pengertian sistem Chris Miyaji adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Hal yang sama juga oleh bahwa setiap adalah kelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Ada antrian menurut Heiser dan Render. Teori antrian adalah ilmu yang mempelajari suatu antrian di mana antrian merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi perusahaan manufaktur atau jasa. Sistem antrian. Yang pertama ada pola kedatangan, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga aturan antrian, dan 4 sistem pelayanan, dan 5 tertib. Di sini ada pelayanan. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Di sini pun ada optimalisasi, adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penelitian terdahulu. PT Bank BNI Kantor Cabang Pontianak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan model MMS pada sistem antrian BNI KCP Sultan Abdurrahman dan memperoleh data kedatangan antrian nasabah dan menggunakan standar rata-rata tingkat pelayanan. Metode penelitiannya di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif karena memprediksi nilai satu atau lebih variabel. Definisi metode penelitian deskriptif menurut Sujarweni adalah sebagai berikut. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainnya. Tempat dan waktu penelitian.
Penelitian memilih PT BNI 46 cabang unit kampus Manado sebagai objek penelitian karena salah satu bank yang beroperasi di daerah kampus Unsrat Manado dan memiliki nasabah yang cukup banyak dan sebagian besar yaitu mahasiswa yang setiap harinya melakukan transaksi di teller atau menggunakan antrian dan nasabah tersebut perlu diperlayani dengan baik. Kecepatan pelayanan dan penentuan formasi teller yang tepat akan membuat waktu tunggu yang tidak terlalu lama adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi nasabah PT BNI 46 cabang unit kampus Manado. Ini sangat memerlukan hal tersebut untuk dapat mempertahankan keutuhan dan loyalitasnya pada nasabah. Teknik pengumpulan datanya di sini ada sistem antrian nasabah di Bank Sulut Go atau cabang utama. Pengamatan dan pencatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani atau dalam sistem. Jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian atau waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit menunggu dalam antrian. Di sini ada metode analisis datanya. Penelitian itu menggunakan analisis kinerja sama antrian. Di situ ada rumus-rumus yang bersangkutan dari model antrian jalan berganda atau MMS. Dan di sini ada hasil penelitian pembahasan. Jumlah teller di PT Bank Negara Indonesia atau BNI 46 cabang unit kampus Manado adalah 6 teller yang menunjukkan saluran yang digunakan adalah ganda multi-channel, sedangkan proses nasabah yang akan melakukan transaksi adalah teller menunjukkan hanya ada satu tahap. Lamanya waktu pelayanan tergantung pada jenis transaksi, namun dalam upaya untuk melayani nasabah sebaiknya mungkin maka PT Bank Negara Indonesia 46 cabang unit kampus Manado menentukan standar waktu pelayanan yaitu rata-rata 90-120 detik untuk setiap transaksinya, yakni di mana nasabah yang datang pertama maka akan dilayani terlebih dahulu. Di sini ada tabel-tabelnya. Tabel yang pertama distribusi kedatangan nasabah per hari bagian teller. Yang kedua distribusi kedatangan nasabah berdasarkan jam kerja. Dan ada penjelasan PT Bank Negara Indonesia 46 cabang unit kampus Manado saat ini melayani nasabah selama 5 hari kerja dalam seminggu. Dalam satu harinya memberikan 7 jam pelayanan. Waktu pelayanan yang diberikan mulai pukul 8 sampai 15 WITA. Pengambilan datanya dilakukan dengan observasi serta milih jumlah transaksi teller pada bulan April 2018 sehingga dapat mewakili situasi antrian bank tersebut secara lengkap. Penulisan dapat melihat tingkat kedatangan nasabah, tingkat pelayanan nasabah, dan beberapa banyak server yang dibuka oleh PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Penulisan juga melakukan wawancara dengan pihak manajemen atau pimpinan bank yang mana mengetahui tentang antrian yang terjadi pada bank tersebut. Di sini ada tabel yang ketiga, channel model atau model MMS pada jam tidak sibuk. Yang keempat ada channel model juga pada jam sibuk. Dan di sini ada dari hasil perhitungan dapat terlihat bahwa yang pertama tingkat utilitas teller atau tingkat kesibukan teller. Jam sibuk teller adalah pada jam 10 sampai 14 di mana terlihat pada jam tersebut tingkat utilitas kesibukan teller sebesar 0,96%, yaitu rata-rata melayani per jamnya 57,6% menit dan waktu untuk beristirahat hanya 2,4 menit, sedangkan pada jam 8 sampai jam 10 tingkat kesibukan teller rendah yang sebesar 0,72 atau 72%. Yang kedua ada rata-rata jumlah nasabah dalam antrian. Rata-rata jumlah nasabah dalam antrian adalah pada jam 10 sampai 15 di mana terlihat rata-rata nasabah mengantri sebanyak 24,2 orang atau 24 orang, sedangkan pada jam 8 sampai jam 10 rata-rata jumlah nasabah
dalam antrian terpendek yaitu 1,57 atau 2 orang. Yang ketiga ada jumlah orang unit rata-rata yang menunggu dalam antrian. Rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam sistem terpanjang jam 10 sampai 15, di mana jumlah nasabah yang menunggu dan sistem terbanyak yaitu 27,09 orang atau 27 orang. Sedangkan yang menunggu sistem terpendek terjadi di jam 8 sampai jam 10 yaitu sebanyak 3 orang. Yang keempat ada waktu rata-rata yang dihabiskan seorang nasabah untuk menunggu dalam antrian. Waktu yang dihabiskan seorang nasabah dalam sistem 93% yaitu 55,85 menit yang terjadi pada jam 10 sampai 15. Dan waktu terpendek yang diperlukan nasabah dalam antrian adalah 12% yaitu 7,27 menit yang terjadi pada jam 8 sampai jam 10. Yang kelimanya ada waktu yang rata-rata dihabiskan seorang nasabah dalam sistem. Waktu terpanjang yang dihabiskan seorang nasabah dan sistem antrian adalah selama 1,04% yaitu 62,52 menit 3.751 detik yang terjadi pada jam 10 sampai 15, sedangkan waktu terpendek dihabiskan seorang nasabah dalam sistem adalah selama 23% yaitu 13,94 menit dan 836,13 detik. Berdasarkan hasil analisis dan dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem antrian PT Bank Negara Indonesia atau BNI 46 cabang unit kampus Manado belum optimal karena waktu terpanjang yang dibutuhkan seorang nasabah dalam antrian selama 55,85 menit serta antriannya sebanyak 24,2 orang atau 24 orang ini terjadi hanya pada periode waktu jam 10 sampai 15 harinya dan mengakibatkan waktu istirahat teller singkat. Kesimpulannya, yang pertama ada pola kedatangan nasabah bersifat arifal. Kesimpulan pertama ada pola kedatangan nasabah bersifat arifal, yaitu pelanggan yang datang secara acak, sedangkan disiplin untuk disiplin antrian berdasarkan sistem FCFS, di mana nasabah yang datang terlebih dahulu mengambil nomor antrian, setelah itu menunggu dipanggil sesuai urutan yang telah didapatnya untuk mendapatkan pelayanan dari teller, dan jenis sistem antrian yang diterapkan pada PT Bank BNI 46 cabang unit kampus Manado menggunakan sistem antrian model Multiple Channel Query System atau MMS, di mana terdapat beberapa lebih fasilitas pelayanan yang hanya dialiri oleh antrian unggal. Yang kedua ada perhitungan rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam sistem terpanjang dalam periode waktu 10 sampai 15 yaitu sebanyak 27,09 orang atau 27 orang, sedangkan jumlah rata-rata nasabah yang menunggu dalam sistem terpendek terjadi pada periode waktu jam 8 sampai jam 10 yaitu sebanyak 3,02 orang atau 3 orang. Dalam sistem terpendek rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terjadi pada periode waktu 10 sampai 15 yaitu sebanyak 24,2 orang atau 24 orang yang disimpulkan kinerja sistem antrian Bank BNI 46 cabang unit kampus Manado belum optimal. Di sini ada saran yang dapat diberikan adalah untuk mengoptimalkan SDM yang ada, terutama pada masa jam sibuk atau antrian panjang seyogianya, dan mengoperasikan seluruh teller yang ada untuk melakukan pelayanan nasabah agar dapat pelayanan tetap berjalan normal. Ada yang kedua dan ketiga, 4 dan 5 dan seterusnya. Dan habis ini saya akan membahas. Dan kita lanjut di sini analisis pengaruh service quality, customer relationship management, dan keunggulan produk tabungan terhadap loyalitas nasabah pada Bank BRI Syariah. Di sini ada pendahuluannya. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS dan bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang bank syariah, bahkan mengkonfirmasi jenis usahanya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Perkembangan jumlah banyak umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.
Di sini dapat dilihat jumlah perbankan syariah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan setiap tahunnya bank syariah mengalami peningkatan. Bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat di Indonesia kepada bank syariah mengalami perkembangan. Dengan demikian dapat dijadikan peluang bagi bank syariah untuk terus memberikan pelayanan yang baik untuk nasabahnya. Pelayanan yang baik menandakan bagus atau tidaknya perusahaan tersebut. Pelayanan yang diberikan tersebut dapat ditunjukkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan adalah setiap orang tindakan atau keinginan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Loyalitas nasabah ditentukan oleh kegunaan dari bank atau jasa yang dikehendaki dan diharapkan nasabah. Oleh karena itu, jaminan kualitas dan nilai menjadi prioritas. Nasabah akan merasa loyal jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah dilakukan dengan baik dan produk yang tersedia sesuai dengan dibutuhkan nasabah. Demi meningkatkan loyalitas yang kuat, perusahaan berusaha untuk selalu menjalin hubungan pemasaran yang baik kepada nasabah. Di sini ada loyalitasnya. Loyalitas merupakan perilaku pembelian dari seorang yang memiliki spesifikasi tertentu mengenai produk yang akan dibeli dan dari siapa. Loyalitas juga dinyatakan dengan perbankan pembelian yang dilakukan secara berulang kali dan mengharuskan pembelian terjadi tidak kurang dari 2 kali. Karakteristik pelanggan yang loyal antara lain ada masyarakat semakin pandai dan berhati-hati dalam memilih bank yang mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi. Mereka hanya akan mau berhubungan dengan bank yang mampu mengakomodasi kebutuhan transaksinya. Mereka hanya akan mau berhubungan dengan bank yang mampu memberikan rasa aman sekaligus keuntungan pada dana yang mereka tempatkan tanpa ada rasa curiga tentang dananya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi loyalitas. Menurut Tijobtono menyatakan bahwa service quality adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan atau expected service dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan atau perceived service. Di sini ada 5 dimensi dalam menentukan kualitas pelayanan. Ada keandalan, tanggapan, jaminan, empati, dan bukti langsung. Yang B, ada customer relationship management, adalah suatu proses mengelola secara sungguh-sungguh informasi detail mengenai pelangganan individual dan pelangganan, hal-hal yang berdekatan dengan untuk memastikan loyalitas pelanggan. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan mengenai proses implementasi atau CRM yang terdiri dari SDM yang harus memiliki kemampuan yang dapat mengimplementasikan strategi dan program CRM. Di sini ada 4 komponen dari CRM. Yang pertama ada teknologi, yang kedua orang-orang, yang ketiga proses, dan 4 pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga ada keunggulan produk tabungan. Menyatakan bahwa keunggulan produk adalah kemampuan dan kelebihan suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk pesaing guna memberikan manfaat kepada penggunanya. Keunggulan produk meliputi kualitas produk, keunikan dan kegunaan atau manfaat dari produk tersebut. Di sini ada beberapa indikator yang digunakan oleh menilai keunggulan produk adalah yang pertama, ada kualitas produk setelah beberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, keunikan produk adalah kunci dalam menenangkan persaingan usaha. Yang ketiga, multifungsi produk adalah produk yang memiliki beberapa fungsi atau tugas yang bermanfaat.
Di sini ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dan di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup penelitian, yang dimana teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua ada populasi dan sampel. Di sini kriterianya tersebut adalah menggunakan teknik non-probability sampling dan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dan menggunakan pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Mengingat populasi yang teliti tidak diketahui dengan pasti, maka itu penelitian menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan metode kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Yang keempat ada teknik analisis data. Yang dapat dilakukan adalah analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Dan di sini ada beberapa penjelasannya, dan di sini ada hasil dan pembahasan dari yang pertama uji multikolineritas, yang kedua ada uji heterokedasitas, ketiga ada uji normalitas, yang kelima ada koefisien determinasi, ada uji regresi linear berganda, dan lain sebagainya. Di sini ada interpretasi dari persamaan regresi di atas sebagai berikut. Yang pertama ada nilai konstanta negatif kurang dari 3718 tidak menjadi masalah selama X1, X2, dan X3 tidak sama dengan 0 karena tidak memungkinkan lakukan skala Likert yang digunakan untuk kuesioner tidak memasukkan angka 0 tapi ranknya dari 1 sampai 5 digunakan. Variabel X1, X2, dan X3 tidak mungkin sama dengan 0, maka dari itu nilai konstanta negatif tersebut dapat diabaikan. Yang kedua ada nilai koefisien regresi pada variabel service quality bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa apabila pengaruh service quality meningkat maka akan meningkatkan loyalitas nasabah. Yang ketiga nilai koefisien regresi pada variabel customer relationship management bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa apabila pengaruh customer relationship management meningkat maka akan loyalitas nasabah bertambah. Yang 4 ada nilai koefisien regresi pada variabel keunggulan produk tabungan bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa apabila pengaruh keunggulan produk tabungan meningkat maka akan meningkat loyalitas nasabah. Di sini ada pembahasan. Yang pertama ada pengaruh service quality terhadap loyalitas nasabah, yang kedua pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas nasabah, yang ketiga pengaruh keunggulan produk tabungan terhadap loyalitas nasabah. Dan di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh service quality, customer relationship management dan keunggulan produk tabungan terhadap loyalitas nasabah, Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz dengan metode analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel service quality berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz. Yang kedua, variabel customer relationship management berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz. Yang ketiga, variabel keunggulan produk tabungan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz. Yang keempat, variabel service quality, customer relationship management, dan keunggulan produk tabungan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Abdul Muiz. Sekian dari analisis kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.